SMK Kristen 5 Klaten mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. SMK Kristen 5 Klaten memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Teknik Audio Video Elektronika yang bekerja sama dengan PT Selaras Citra Terabit. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang bekerja sama dengan PT Anugerah Prima Motor. Teknik Bodi Otomotif yang bekerja sama dengan PT Pacific Paint Indonesia. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor. Teknik Komputer dan Jaringan yang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Segera daftarkan diri Anda secara online. SMK Krisma bisa. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020, kita memasuki dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, dan pada pagi hari ini kita awali masuk dalam panggilan beribadah dengan ungkapan syukur kehadirat Tuhan. Ya Tuhan, kami puji dan sembah nama-Mu di hari Sabat-Mu ini. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada yang melebihi-Mu, Engkau Maha segalanya. Hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah kami bisa bersekutu dan membangun relasi dengan Tuhan saat ini. Kami persembahkan puji-pujian, sembah dan bakti hanya kepada Tuhan saja, Tuhan Juru Selamat kami. Tuhanlah yang mengaruniakan kesempatan kami berkarya dengan suci dan sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Amin. Salam bagimu, salam bagimu, salam, damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilakan duduk. Oh hari istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati salat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Padamu hari Ahad, terciptalah terang, dan Kristus juru selamat, lapangi dan menang. Padamu pun terjadi, Roh Kudus diberi, sempurna 3 kali, terangmu berseri. Pun hari Minggu ini, panggilan terdengar, dan umat menghadiri kumpulan yang besar, di mana firman Tuhan menyua yang jelas, terhidang roti surga dan air hayat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Yesus Kristus, marilah dengan segala kerendahan hati kita masuk dalam suasana pengakuan dosa. Saudaraku yang terkasih, Allah menghendaki agar setiap orang percaya kuat bertahan menghadapi segala godaan dan tantangan kehidupan. Namun mari kita renungkan betapa kita sering jatuh bangun untuk tetap setia kepada jalan kebenaran. Jujur, kita akui bahwa acap kali kita menyerah tatkala godaan menerpa. Lalu kita bersembunyi di balik dalih bahwa kita manusia biasa, lumrah kalau jatuh dalam pencobaan.
Akibatnya kita menjadi makin lemah dan tidak memiliki hasrat kuat untuk berjuang menegakkan nilai kebaikan. Atau sebaliknya, kita sesumbar sebagai orang yang pasti mampu melawan goda, namun akhirnya jatuh juga karena hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Marilah kita menilik diri kita masing-masing, mengaku dalam saat teduh segala keterbatasan dan dosa kita, serta memohon ampun ilahi. Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, di hadapan-Mu kami mengakui kesalahan kami yang kadang bukan tugas panggilan-Mu. Engkau telah menderita untuk menanggung dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Namun sering kali kami tidak menyadari dengan terus melakukan apa yang tidak benar. Engkau telah mengutus kami untuk hidup saling mengasihi sebagai wujud kesetiaan kami terhadap kasih. Namun kami sering lebih mengasihi diri sendiri dan melupakan sesama kami. Ya Allah, pilihlah hati kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan basuhlah kami dengan cinta kasih dan pengampunan-Mu. Demi Kristus, umat-Mu mengaku. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh ampun. Ia tidak akan selamanya mendendam karena dosa-dosa kita. Dengan kasih dan pengampunannya, Ia akan mengampuni dan menebus kita dari kuasa dosa. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 19a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam damai bersama Tuhan Sang Sumber Damai. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Kita pujikan Kidung KP 99, bait pertama dan kedua, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa surga, tapi cinta yang sejati kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga yang senantiasa memelihara iman percaya kami, dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu sebagai sarana kami memelihara iman percaya kami kepadamu. Tuntun kami Tuhan, mampukan kami peka terhadap tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, minggu ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43.
Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jati diri anak-anak Allah. Jati diri anak-anak Allah. Judul khotbah saat ini.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kepada kita diajukan pertanyaan, siapa di antara kita yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan? Tentu jawabnya adalah tidak. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya mengalami tantangan dan penderitaan. Tetapi jika pertanyaannya diubah, siapa di antara kita yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidupnya? Saya. Pasti semua akan menjawab, saya sudah pernah mengalami tantangan penderitaan. Saya pun kalau ditanya juga sama, pernah mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, mau tidak mau kita kadangkala ataupun sering mengalami tantangan dan penderitaan. Tantangan dan penderitaan adalah bagian yang harus dialami manusia selama masih hidup di dunia ini. Seperti gambaran dalam firman Tuhan tadi, gandum dan ilalang tumbuh bersama. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa toh manusia kok mengalami tantangan dan penderitaan? Apa sebabnya? Kekasih Tuhan, paling tidak ada dua hal penyebab manusia mengalami tantangan dan penderitaan. Yang pertama, karena polai dewi. Jadi karena ulahnya sendiri. Tantangan dan penderitaan terjadi karena manusia dosa, karena kesalahan manusia menderita. Contoh kecilnya yang sederhana saja, panjenengan mau bepergian naik sepeda motor, tidak memikirkan bahane piye, gembos apa tidak, bensinnya isih apa ora. Lah kalau hanya sekedar jalan, nanti bisa di tengah jalan gembos, sengsara, nuntun, bensinnya habis. Tidak hanya sengsara nuntun, ning isin duwe motor ra iso tuku bensin, ya toh? Itu penyebab yang pertama. Jadi karena ulah manusia sendiri, karena kesalahan manusia sendiri, terlebih karena dosa manusia sendiri. Yang kedua, tantangan dan penderitaan itu akibat karena kita mengikut Yesus. Perjuangan iman kita. Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, banyak hal yang harus kita hadapi supaya keyakinan kita tetap ada dalam hidup kita. Ini konsekuensi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di tengah komunitas yang beragam, yang kadangkala menggoda kita untuk melepaskan iman percaya kita. Kekasih Tuhan, dari dua penyebab ini sering membuat orang percaya menjadi lemah, semplah, merasa sengsara, wah dadi Kristen kok rekosane yang ini. Terlebih bisa kehilangan iman. Penderitaan sering membuat orang percaya lupa diri akan jati dirinya, akan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Karena hidupnya larut dan menjadi serupa dengan dunia. Contoh kehidupan yang larut dan serupa dengan dunia, misalnya menderita sakit sudah lama, berobat kemana-mana, kemudian ada kenalan atau teman dekat yang bercerita, kono kae lho, kono kae ono simbah-simbah
wong pinter iso nambani penyakit apa wae. Ngungkuli dokter. Akhirnya pergi. Percaya pada orang pintar yang mungkin dengan sarana cengkah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggih, panjenengan saged sehat. Ning panjenengan madhep ngaler nggih yen donga saben sore ngunjuk banyu kembang. Kembang napa Mbah? Nggih sasake kembang duren apa kembang apa ngono. Ben delongap-delongop dan lain-lainnya. Kemudian di lingkungan kerja kita ditekan oleh atasan atau aturan yang menyudutkan iman percaya kita. Kemudian orang yang percaya pada Tuhan Yesus mencari amannya dengan cara turut larut dalam situasi yang tertekan itu. Tidak pernah naik pangkat karena salib, akhirnya meninggalkan salib, meninggalkan kepercayaan. Banyak sekali contoh bagaimana kita sebagai orang beriman menjaga jati diri kita, identitas kita. Ibu bapak yang saya kasih, mari kita sebagai gandum di tengah lalang, kita berusaha menjaga jati diri atau identitas iman kita. Bagaimana caranya? Kita bisa belajar. Yang pertama, tetaplah percaya kepada Allah dan jangan berpaling kepadanya. Gusti mboten sari. Tuhan tidak tidur. Hanya kita yang kadang angler. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa Immanuel, Tuhan beserta kita. Jangan sampai Immanuel hanya slogan. Terlebih yang namanya Immanuel, jangan sampai malahan tidak merasa Tuhan hadir. Terus menerus kita merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan merasa sendirian dan lemah karena tantangan dan penderitaan. Kadang kita itu kemaki, kemayu, diayai dewe, dihadapi dewe. Ono masalah, waduh aku ora kuat, ya ora kuat dihadapi dewe. Abot tenan ya aku uripku abot. Lah wong disangga dhewe duwe Gusti kok. Jadi jangan sampai kita merasa sendiri, sesungguhnya Tuhan senantiasa siap menolong kita. Hanya satu syaratnya, kita orang percaya perlu berseru kepada Tuhan, matur ndedonga. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan senantiasa ada. Dari firman tadi jelas bagaimana akhirnya Tuhan merampungkan semuanya. Namun orang zaman sekarang kadang menghakimi Tuhan. Gusti ki piye to? Corona pirang-pirang sasi ora dirampungi. Kok uripku rekoso yo ngene? Apa wis lali yen aku ki murite? Kadang kita protes. Malahan ada orang yang mengatakan orang benar hidup menderita sementara orang jahat semakin jaya. Kekasih Tuhan, kita ingati bahwa kelak besok ketika masa panen tiba, Tuhan akan memisahkan antara lalang dari antara gandum. Dan lalang itu akan dibuang ke dalam api.
Namun demikian, gandum dimasukkan ke dalam lumbungnya, masuk dalam kerajaannya. Tuhan tidak membiarkan kejahatan terus terjadi. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban. Dan kita pun juga dituntut pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawabannya untuk kita adalah apakah kita tetap jadi gandum, apa malah sudah jadi lalang. Ini perlu refleksi yang dalam. Ngakune gandum, uripe lalang, bisa terjadi. Ketoke Kristen, ning wis ora ngristeni, jati dirinya sebagai anak-anak Allah sudah hilang, kabur. Kalau wajah saya, ya lahir wis kabur ngene iki. Yang penting hatinya. Bagaimana kita yakin pada Tuhan. Kemudian yang menguatkan kita juga yang keempat, bahwa kita punya harapan. Tuhan harapan kita besoknya kita ini masuk dalam kerajaan surga. Setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Allah. Ini yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kemuliaan tidak sebanding dengan kesengsaraan, penderitaan, tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Terlebih tadi dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, Gusti rawuh, Roh Suci nunggil. Ini yang menjadi kekuatan kita. Untuk itu marilah kita sebagai anak-anak kerajaan, jangan biarkan penderitaan, tantangan, kesusahan mengaburkan, mengikiskan keyakinan kita kepada Allah. Hiduplah selayaknya jati diri atau identitas kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Aku percaya. Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, segala sembah dan puji kami haturkan kepadamu, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kuasa-Mu luar biasa menyertai hidup dan kehidupan kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati, walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa peduli terhadap hidup dan kehidupan kami. Engkau setia untuk menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami keluarga yang sangat menyukakan hati kami, keluarga yang membuat kami semakin tumbuh menjadi anak-anak Allah. Engkau mampukan kami untuk mengasihi istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Engkau mampukan kami untuk saling menghargai, saling berbagi dan saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, keluarga kami menjadi tempat di mana kami merasakan keindahan sukacita menjadi keluarga Kristen. Terima kasih pula Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Jonggerangan yang menjadi tempat bersama-sama keluarga-keluarga Kristen memelihara iman percayanya dan senantiasa mengasah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kami meyakini bahwa itu semua karena cinta kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Engkau mampukan kami untuk saling memperhatikan, saling mendukung untuk setiap kegiatan yang ada di gereja. Baik majelis ataupun jemaat Tuhan, komisi yang ada, saling bahu-membahu menolong, walaupun dalam situasi seperti saat ini, namun tidak menggoyahkan iman percaya kami, tidak membuat kami lemah, tapi malahan semakin kami bersemangat untuk dekat dengan Engkau dan mengasihi sesama kami. Bapa Surgawi, kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, sucikan setiap rencana kami, khususnya 1 minggu yang akan datang. Engkau sendiri yang akan menolong kami, mampukan kami menghadapi setiap tantangan dan penderitaan di dalam hidup kami. Demikian Tuhan, seru doa kami, sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita ambil dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian PKJ 150 bait yang pertama, Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat dimohon berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Apa yang kami haturkan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, tetaplah setia dan yakin kepada Tuhan meski dalam pencobaan, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan memanggil kita untuk melawan godaan dan menghadapi tantangan. Tuhan menghendaki kita untuk memperjuangkan nilai kebenaran. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus. Nama itu menghibur
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Segala